Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Fathur Razi yang sudah berkenan memandu jalannya acara Hubul Quran tadi. Masya Allah, luar biasa apa yang tadi kita saksikan memberikan kita harapan baru bahwa anak-anak ini akan menjadi investasi kita ayah dan bunda. Insya Allah menjadi generasi Qur'ani Pununi. Amin. Masya Allah saya ikut terharu. Baik Bundari dan Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang keempat yaitu acara pesan dan kesan dari wali peserta didik kelompok B yang hari ini akan diwakili oleh beliau Ibu Sukaini, ibunda dari Ananda Syahdan Ataya Daniswara. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Bapak Imam Baihaqi MPD. Yang kami hormati Pembina Yayasan Ihsanul Fikri, Bapak Haji Arifin Mustafa, SPD. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Ihsanul Fikri Kota Magelang, Bapak Rahmat Rafi, SS, MPD. Yang kami hormati, penguji dari Umi Foundation, Ustadz Fathur Razi, MPD. Yang kami hormati, Ketua Korda Umi Magelang, Bapak Faisal Triatmaja, AMD. Yang kami hormati, Pengawas TK Kota Magelang, Ibu Husnul Khotimah, MPD. Yang kami hormati, Ketua IGTK Kota Magelang, Bapak Sugiono. Yang kami hormati, Kepala TK IT Asyafa II, Ibu Siti Banatun Nafiah, SPD. Yang kami hormati, Kepala SMP IT Ihsanul Fikri, Bapak Agus Nugroho Ponco Saputro. Yang kami hormati, Kepala SDIT Ihsanul Fikri, Ibu Siswi Widyastuti SPDSI. Yang kami hormati, Kepala SDIT Tahfidzul Quran, Bapak Abdul Razak Sidik, MPD. Yang kami hormati, Kepala TKIT Asyafa 1, Ibu Trihandayani, SPD. Yang kami hormati, Kepala PAUD IT Asyafa 3, Ibu Dwi Indriani, SPT. Kami hormati Ketua POMG KBTK IT Asyafa 2, Bapak Masturin Eskep, Nurse. Yang kami hormati pula Dewan Guru dan staf TKIT Asyafa 2. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid TKIT Asyafa 2, serta anak-anak kami, siswa dan siswi TKIT Asyafa 2 yang kami cintai dan kami banggakan. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya lah kita semua dapat dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dan nikmat untuk mengikuti Hubul Quran dan pelepasan peserta didik TKIT Asyafa 2 Kota Magelang, Angkatan 16 tahun ajaran 2022-2023. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin saya selaku orang tua dari Syahdan Ataya Daniswara, kelas Umar bin Khattab, berada di sini mewakili orang tua siswa dan wali murid TKB untuk menyampaikan pesan dan kesan untuk sekolah kita tercinta, TKIT Asyafa 2 Kota Magelang. Kami selaku orang tua dan wali murid sangat berterima kasih dan bangga bisa menyekolahkan anak-anak kami di TKIT Asyafa 2 dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk mengeksplor dan mengembangkan bakat minat anak, serta didukung dengan tenaga pendidik yang profesional. 4 tahun yang lalu, kami menitipkan anak kami dari umur 3 tahun
waktu itu masih TPA. Kemudian melanjutkan ke playgroup, TK kecil dan akhirnya sampai di TK besar ini. Kami mengingat sekali proses yang dilalui waktu itu. Berkat didikan dan ajaran dari para guru dalam memberikan ilmu, anak-anak kami yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dengan kesabaran dan keuletan dari para guru, anak-anak kami yang awalnya kurang sabar menjadi lebih sabar dengan pemakal pemahaman dan pengertian. Karena para guru menjadi panutan anak-anak kami dalam bersikap, yang awalnya kurang mengerti akan kesopanan, mulai memahami kesopanan, tingkah laku dan tata krama dalam bersikap dan budi pekerti yang luhur. Para guru tidak henti-hentinya membimbing, mengajarkan, melatih, dan membiasakan nilai-nilai religius menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang awalnya anak-anak kami kurang sekali dalam ilmu agama. Alhamdulillah, sekarang anak-anak kami sedang berproses menjadi anak-anak yang mengerti akan agama, insya Allah. Kami sangat terharu sekaligus bangga bisa menyaksikan anak-anak kami yang sedang berproses menjadi hafiz Quran. Semua ini berkat didikan, bimbingan, kesabaran, keuletan, dan kedisiplinan para guru TKIT Asy-Syafa' II dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kami orang tua dan wali murid mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru TKIT Asy-Syafa' II di bawah pimpinan Ibu Siti Banatun Nafiah SPD. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Dewan Guru dan staf TKIT Asy-Syafa' II atas kesalahan dan ketidaksopanan kami maupun anak-anak kami dalam bertutur kata dan bersikap yang kurang berkenan di hati. Atas maaf yang diberikan kepada kami dan anak-anak kami mengucapkan terima kasih. Para hadirin yang kami hormati, anak-anak kami insya Allah akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kami memohon doa untuk anak-anak kami agar kelak menjadi anak-anak yang soleh-solihah, berilmu, yang berkah dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak-anak yang selalu bahagia di dunia maupun akhirat kelak. Terima kasih atas limpahan doanya kepada anak-anak kami. Kami selalu mendoakan kepada para Dewan Guru dan staf TKIT Asy-Syafa' II. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa kami berpesan kepada anak-anak kami, selepas dari sekolah kita tercinta ini, teruslah semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan dan agama. Pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan di TKIT Asy-Syafa' II terus dilanjutkan. Mewujudkan cita-cita menjadi generasi yang Qur'ani dan berakhlakul karimah. Sebagai penutup, saya pribadi memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami selaku orang tua dan wali murid mendoakan semoga TKIT Asy-Syafa' II terus jaya dan semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sukaisi yang sudah berkenan memberikan, mohon maaf, terima kasih kepada Ibu Sukaini yang berkenan untuk
sudah menyampaikan pesan dan kesannya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Yayasan Ihsanul Fikri, Bapak Rahmat Rafi SSMPD. Kepada beliau Bapak Rafi disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesertanya kayaknya 300-an, Pak. Tapi kok kayak cuman 5 ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli koran, bayarnya di kasir. Cakep. Siapa yang cinta Quran bilang hadir. Hadir. Wah, ibu-ibu wali muridnya belum semangat. Jadi semangat bunda gurunya ya. Ya, mungkin pengen segera pulang ini. Mohon maaf, mohon izin Pak Pembina, ibu-ibu sekalian, tamu undangan saya di atas karena orangnya pendek, jadi kalau di sana nggak kelihatan kayak gitu. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Bapak Imam Baihaqi, yang kami hormati Pembina Yayasan Ihsanul Fikri Kota Magelang dan sekaligus anggota DPRD tingkat Jawa Tengah, Bapak Arifin Mustafa SPD. Yang kami hormati tim penguji dari tim Umi Foundation Surabaya, Al-Ustadz Fathur Razi MPD. Yang kami hormati Ketua Korda Umi Magelang, Ustadz Faisal Triatmaja. Yang kami hormati juga Ibu Pengawas TK Kota Magelang, Ibu Husnul Khotimah MPD, Ketua EGTKI Kota Magelang, Bapak Sugiono atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati juga seluruh pimpinan unit sekolah yang ada di bawah Yayasan Ihsanul Fikri, mulai dari Kepala Sekolah TK IT Asyafa 2, Ibu Siti Banatu Nafiah, kemudian Kepala Sekolah SMP IT Ihsanul Fikri Kota Magelang, Bapak Agus, kemudian Kepala Sekolah SDIT Ihsanul Fikri 1, juga Kepala Sekolah SDIT Tahfidzul Quran Ihsanul Fikri 2, Kepala Sekolah TKIT Asyafa 1, Ibu Tri Handayani yang kami hormati, kemudian Kepala Sekolah PAUD IT Asyafa 3, Ibu Dwi Indriani, dan juga tidak lupa Ketua POMG Bapak Mas Turin, dan juga seluruh Dewan Guru, Bunda-Bunda PAUD TKIT yang kami juga muliakan. Yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyaksikan Bapak sekalian anak-anak kita ya, yang luar biasa. Karena memang Ihsanul Fikri sejak awal ya ingin menjadikan Al-Qur'an ini menjadi sebuah karakter ya yang kita tanamkan sejak dini, bahkan mulai TK. Bapak Ibu sekalian, ini judulnya Hubul Quran ya. Jangan-jangan ada yang nggak ngerti arti Hubul Quran. Insya Allah paham semua ya, Hubul Quran. Cinta Al-Quran, alhamdulillah. Dan ini menjadi visi kami di Yayasan Ihsanul Fikri, ya, bagaimana kita coba menanamkan cinta Quran ini sejak dini gitu. Salah satunya adalah dengan metode Umi ini gitu. Dan harapan kami
Bapak Ibu sekalian, eman-eman sekali yang sudah kita tanamkan ya pondasinya tentang cinta Quran ini sejak TK. Hari ini sudah ada yang jilid 5, jilid 3, jilid 2. Harapannya nanti SD itu bisa kita lanjutkan. Sekali lagi bisa kita lanjutkan. Maka sekali lagi eman-eman, ya kalau ini tidak kita lanjutkan. Maka konsep sekolah Ihsanul Fikri itu adalah sekolah berkelanjutan. Harapannya nanti dari TK itu bisa dilanjutkan di SD, jilidnya tinggal nyambung gitu. Ya. Jilidnya tinggal nyambung. Kalau hari ini sampai jilid 5, harapannya SD nanti ya di SD IT Ihsanul Fikri itu bisa dilanjutkan jilid 6 dan seterusnya. Bahkan masuk ke Al-Quran. Nah ini yang dimaksud dengan sekolah keberlanjutan. Tidak hanya ciri khas sekolah Islam terpadunya saja, ya tapi juga yang utama juga ciri khasnya adalah tentang Al-Quran. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, ya dengan konsep sekolah berkelanjutan ini harapannya bisa dilanjutkan di sekolah berikutnya, SDIT, SMPIT dan seterusnya, begitu. Nah, Ibu sekalian, di kesempatan ini kami juga turut mendoakan Bapak Ibu sekalian, putra-putrinya ke depan harapannya menjadi generasi yang solih-solihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menjadi generasi yang pelopor, begitu, bukan pengekor. Kita doakan menjadi generasi yang luar biasa, bukan sekedar biasa di luar. Menjadi generasi yang perintis, ya, bukan pewaris. Bukan menjadi generasi yang sekedar menjadi pejuang keluarga, tapi harapannya anak-anak kita ke depan bisa menjadi keluarga pejuang. Setuju boten iki, Bu? Ya, insya Allah anak-anak kita semua menjadi keluarga pejuang, bukan hanya sekedar menjadi pejuang keluarga. Gitu. Dan kita doakan juga kepada bunda-bunda PAUD kita yang luar biasa, semoga ini bisa betul-betul menjadi amal jariah bagi panjenengan semua. Dan kami juga mohon dukungannya dan doanya agar kami terus bisa istiqomah ya mengolah pendidikan dengan konsep Islam terpadu dengan sekolah yang berkelanjutan ini, agar terus menyempurnakan, terus memperbaiki ya, agar terus maju ya, bisa berkontribusi kepada umat. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan karena sebentar lagi ada sambutan lagi dari Kepala Dinas Pendidikan ya, agar sambutannya nggak terlalu panjang gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Raffi yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya masih sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang oleh Bapak Haji Imam Baihaqi MPD. Kepada beliau disilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati pembina Yayasan Ihsanul Fikri, Pak Arifin ya, sekaligus DPR, anggota DPR Provinsi ya, yang kemudian besok maju ke tingkat nasional Pak Arifin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ihsanul Fikri dan jajarannya, serta pengurus beserta kepala sekolah dari TK sampai SD SMP. Yang saya hormati pengawas ya, pengawas TK Bu Husnul, terima kasih kehadirannya.
yang saya hormati dari Umi Foundation, ya, Pak Fathur Rozi, yang saya hormati Ustadz Faisal, ya, Ustadzah TKIT, paguyuban orang tua TKIT, ya, orang tua dari siswa-siswi TKIT Asafas dan anak-anak yang saya cintai. Saya sebenarnya agak malu kalau nyambut di kegiatan seperti ini karena ini yang paling berjasa ini ustadz-ustadahnya itu ya, yang ustadzah yang mengajari anak-anak untuk membaca Al-Quran. Sebenarnya meskipun saya kepala dinas ya, saya kalau pulang kerja itu biasanya maghrib sampai isya itu saya mengajar anak-anak TPA ya, ngajari tapi saya pakai Iqra ya, bukan pakai Umi karena ya memang awalnya saya menggunakan itu dan taksin saya belum begitu bagus sehingga yang penting saya ngajari anak-anak di kampung ya, di musola. Target saya kelas 3 SD itu sudah bisa membaca Al-Quran. Itu di rumah. Nah, kadang-kadang karena tugas saya keluar itu sehingga sering meninggalkan anak-anak. Kalau pas saya pulangnya agak awal ya, itu saya bisa ngajar, tapi kadang-kadang pulang maghrib, saya belum mandi, langsung ke musola, masih pakai pakaian dinas itu, anak-anak nunggu di pintu itu pada mau minta diajari, saya nggak tega. Wah ini kalau saya mandi dulu nanti anak-anak bubar, kalau saya nggak mandi langsung ngajari anak-anak ya nanti mandinya kemalaman ya, sehingga saya usahakan karena cinta pada Al-Quran, Hubbul Quran ini luar biasa pahalanya, akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Dan ketika kita membaca satu huruf meskipun kita tidak hafal Al-Quran ya, tidak tahu maknanya tapi tetap berpahala. Satu huruf 10 pahalanya. Ya. Dan manfaatnya ini pernah saya ceritakan pada rekan-rekan. Saya pernah menderita ansitas. Ansitas itu penyakit sakit kecemasan yang luar biasa. Ketika saya masuk rumah sakit, itu kan ada TV. TV itu ada film kartun. Nah, film kartun itu tampil kayak suara-suara hantu itu, kayak film Scooby-Doo atau apa itu. Itu saya ketakutan luar biasa. Lalu saya matikan. Maka sampai sekarang, mulai 2016, sampai sekarang saya nggak nonton TV. Di rumah itu ada TV itu, ada 3, saya punya parabola 2, udah saya putus semua. Ya. Saya nggak nonton TV, radio tidak, tape tidak, karena saya tidak suka berisik. Ya. Kalau ada berisik itu rasanya bingung. Kemudian kalau ada TV, kebetulan waktu itu pas ada bencana di Purworejo itu, wah itu saya takut luar biasa. Ya. Itu namanya ansitas. Ketika saya sakit, ditinggal ke kamar mandi saja saya nggak berani, harus ada yang nunggui. Ketika istri saya nunggui kemudian tidur, saya bingung lagi. Wah ini mau gimana ini? Akhirnya saya keluar cari yang masih melek. Sampai saya ngomong sama adik saya yang rumahnya sebelah, ngono aja turu nek aku rong turu loh, aku harus ditungguin sampai saya tidur. Kemudian setelah saya tidur baru adik saya itu tidur, padahal tidurnya malam-malam, nggak bisa. Ini ansitas. Sampai saya masuk ke forum ansitas, ternyata yang kena banyak. Tidak hanya saya, ada dokter, ada dosen, ada di situ. Banyak sekali yang kena penyakit kecemasan, muncul tiba-tiba seperti itu. Nah akhirnya saya setelah dibanding, mencari ya, teman saya yang kok sembuh gitu loh. Nah ada teman di perumahan Bumirejo itu, saya tanya ternyata dia pakai obat. Ya. Sejak 2005 ketergantungan obat. Saya berwah kalau saya pakai obat saya nggak berani karena saya berusaha menghindari obat karena bagi tubuh saya kadang-kadang kalau kena obat itu menolak, mau muntah ya. Saya bingung, saya ke psikolog, saya ke dokter. Nah, saya coba membaca Al-Quran. Ya. Setiap hari saya target membaca Al-Quran. Perlahan-lahan rasa kekhawatiran itu hilang. Ya. Rasa percaya diri mulai muncul. Waktu itu minder, betul-betul minder. Saya sampai waktu itu mau mundur dari, saya waktu itu masih jadi kepala sekolah ya.
Pak saya mau mundur Pak, saya nggak kuat kalau seperti ini. Padahal saya nggak punya masalah. Ya. Saya nggak punya masalah, saya nggak punya tekanan, tapi tiba-tiba itu muncul, ya, kayak mau meninggal, sudah kayak mau meninggal itu. Inilah manfaat Al-Quran diantaranya adalah sebagai obat, ya, sebagai obat. Oleh sebab itu, sejak itu saya berusaha untuk mencintai, ya, dengan sungguh-sungguh mencintai Al-Quran. Tapi karena sekarang menjadi kepala dinas, kayaknya mulai pudar lagi ini. Jadi tidak bisa mentargetkan satu hari satu juz, itu sulit banget. Jadi untuk membaca satu hari satu juz tampaknya agak-agak kesulitan ya. Oleh sebab itu monggo Bapak Ibu, di samping kita membina anak-anak untuk cinta Al-Quran, maka diri kita sendiri ya meskipun satu hari mungkin satu halaman usahakan membaca ya. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Bapak Ibu Ustadz ya, kepala sekolah belum saya sebut, kepala sekolah TKIT Asafa yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kontribusi TK Asafa terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Ini sangat luar biasa. Ya. Banyak manfaatnya Bapak Ibu. Kota Magelang itu perlu inovasi. Sekolah-sekolah itu perlu adanya inovasi. Hanya saja sekarang ini ada kelemahan di pendidikan kita. Ya. Satu, masuk pakai yonasi. Masuk sekolah tidak berdasarkan pada prestasi, tetapi 55% itu menggunakan yonasi. Artinya siswa yang dekat dengan sekolah, entah itu pandai atau tidak, pinter atau tidak, cerdas atau tidak, nakal atau tidak, bermasalah atau tidak, harus diterima. 55%. Ini yang membuat sekolah-sekolah itu kerepotan. Tapi dampaknya bagi sekolah swasta berkembang dengan pesat. Karena apa? Bagi sekolah-sekolah yang di sekitarnya itu masyarakatnya tidak baik, mereka takut. Ada satu sekolah yang saya waktu itu sebagai kepala sekolahnya, karena di sekitarnya itu kawasan yang tidak baik sehingga dulu favorit sekarang menjadi tidak favorit. Ya. Setelah masuk tidak boleh ada perankingan. Siswa sekarang nggak ada lagi ranking 1, ranking 2, ranking 3, nggak ada. Ya. Untuk rankingnya ya pokoknya siswa itu sekarang bukan kompetisi tapi kolaborasi, bekerja sama. Ya. Nah setelah itu tidak ada namanya sekarang itu ujian nasional. Dengan tidak adanya ujian nasional maka persaingan antar anak itu menjadi berkurang. Maka dengan adanya sekolah-sekolah khusus seperti ini sangat membantu kami. Harapan kami memang ada sekolah-sekolah unggulan. Sekarang di negeri tidak ada sekolah yang unggul-unggul banget, tidak ada. Ya, sebagus-bagus sekolah mesti ada yonasinya, itu mesti ada yang bukannya tidak bisa apa-apa, tapi mesti ada kekurangannya. Oleh sebab itu dengan adanya bermunculan sekolah-sekolah seperti ini punya keunggulan ya. Ada Ihsanul Fikri, ada Mutual ya. Di swasta juga ada Tarakanita, ada SPTH itu ada bahasa Cina sehingga kalau lulus dari sana bisa beasiswa ke Cina karena bisa bahasa Cina. Jadi sekolah swasta bersaing untuk mendapatkan keunggulan-keunggulan. Nah, Ihsanul Fikri, Mutual, Al-Iman itu adalah salah satu keunggulan yang keunggulannya tidak hanya di dunia tapi dunia akhirat. Ini yang luar biasanya. Tidak hanya keunggulan di dunia tetapi dunia dan akhirat. Tidak hanya membaca Al-Quran tapi adab-adab ya. Kemudian syariah itu juga dijalankan. Anak saya di SMKIT, Pak. SMKIT itu Tirto. Di daerah Tirto. Sekolahnya bagus tapi asramanya tidak menarik ya. Jadi asramanya karena itu bekas SD ya. Kemudian dipakai untuk asrama sehingga ketika saya memasukkan ke sana itu agak ragu. Tapi anak saya yang kekeh, Pak Mbok di sini enggak apa-apa Pak. Kalau sudah tidur kan sama saja. Kita tidur di hotel atau di rumah yang jelek, ketika merem sama saja gitu. Saya ayam, kok gelem tuh anakku nang kene. Sampai ibu saya dipertimbangkan loh Mas. Ini sekolahnya asramanya koyong ini, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Padahal sekolahnya jauh, ya. Sekolahnya dengan asramanya jauh. Nah ketika kami pertama diperbolehkan untuk menjenguk pada hari Ahad,
Itu ibunya itu, wah udah belanja banyak itu. Anu pun juga Mas, saya ngajak adiknya, ngajak kakak-kakaknya, beli makanan yang banyak ya. Beli apa tuh kebab Turki, beli pokoknya makanan yang enak-enak itu, makanan basah yang kalau sore dimakan itu sudah nggak enak. Nyampe di sana, seneng kita udah pakai mobil, minta izin untuk ketemu, kita di dalam mobil. Anak saya yang di SMK itu diam. Dulu TK-nya, TK mana kalau kabupaten, Said bin Sabit ya, TK Said bin Sabit, SD IT Said bin Sabit, kemudian SMP Ihsanul Fikri. Nah saya masukkan di ini di mana di SMK IT. Ya. Saya berpikir kenapa SMK IT, karena ke depan yang berperan pada kehidupan kita adalah teknologi. Ya. Teknologi ini sangat penting. Nah ketika anak saya itu masuk, istri saya udah buka-buka makanan itu, udah dibuka-buka itu. Anak saya ini diam saja. Terus saya masih di dekat sopir itu, ibunya mana-mana, ayo Mas dimakan Mas, sedang itu. Anak saya bilang, Mas puasa. Saya itu jadi terenyuh, saya pegang sopir itu malah berbesmili. Mas puasa kok Bu? Puasa apa? Ini kan hari Minggu, besok puasanya hari Senin. Mas puasa Daud. Wah saya sampai berbesmili ya. Saya kalah Bapak Ibu, saya benar-benar kalah dengan anak saya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyekolahkan di sekolah yang baik, insya Allah anak kita akan menjadi baik. Ya. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, semoga anak-anak kita menjadi anak baik. Sekarang anak-anak kita pintar membaca Al-Quran, ya. Anak-anak kita diajari berdoa. Ini akan menjadi aset bagi kita, tidak hanya dunia, tapi aset kita di akhirat. Ya. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga putra-putri panjenengan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang baik, sampai suatu saat kita bertemu di surga bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Baihaqi atas sambutannya. Baik ayah bunda yang tercinta serta anak-anak solih-solihah, acara berikutnya yaitu penyerahan sertifikat penghargaan secara simbolis kepada peserta didik dengan pencapaian jilid umi tertinggi dan perwakilan peserta munakosyah. Kepada Ananda yang namanya kami sebut, dimohon untuk maju ke depan. Yang pertama Ananda Amira Inara Alesa. Kedua Ananda Kinan Valeri Kumara. Ananda Shin Mauza Artanabil. Ananda Afkar Mirza Zulkarnain Najib. Ananda Andin Adifa Pertiwi dan Ananda Sakira Maisa Arna. Kepada Ananda yang sudah dipanggil, dimohon untuk segera menempatkan diri. Minta tolong kepada Bu Eko. Apakah sudah lengkap? Sudah? Silakan Mas Kinan, boleh. Mbak Alisa, Maju ke depan ya. Mbak Alisa, Mas Kenan. Oke, silakan Nak. Maju ke depan Nak. Dibantu Bu Dibantu Eko, Bu monggo, Eko. Bu Eko. Derek. Ya, Mas Kinan, Mas Mauza, Mas Mirza, Mbak Andin Adifa Pertiwi sama Mbak Syakira Maisa Arna. Oke, Masya Allah.
Sebuah kehormatan bagi kami kepada Ustadz Rozi, bisa minta tolong untuk dibantu menyerahkan sertifikat kepada Ananda Alisa dan Ananda Kenan. Selanjutnya kepada Ananda Kenan. Kepada Bu Afi, berkenan untuk memberikan sertifikat kepada Ananda Mauza dan Mirza. Kepada Ananda Mauza, derek diserahkan dulu kepada Ananda Mauza. Selanjutnya kepada Ananda Mirza. Bisa menempatkan diri dulu di belakang Ananda. Kepada Bapak Kepala Dinas, kami mohon untuk berkenan menyerahkan sertifikat kepada Ananda Andin dan Ananda Syakira. Ananda Andin. Selanjutnya Ananda Syakira. Oke, kepada Bapak Imam, bisa menempatkan diri dulu di belakang Ananda, bisa untuk diambil fotonya. Teman-teman lihat ke depan ya, sertifikatnya dipegang nak, ya. Oke, senyum. Teman-teman bisa kembali ke ayah bunda, ya itu boleh dibawa dulu nak. Terima kasih kepada Ustadz Rozi, Bu Afi dan Bapak Kepala Dinas yang telah berkenan memberikan sertifikat kepada Ananda semua.